Oke teman-teman, selamat datang di channel saya. Nggak cuma satu ya, channel hobi saya. Di sini ada gambar, ada bikin diorama, ataupun ada ngegame. Karena di sini channel buat hobi saya. Nah, ini yang saya lakukan sekarang ini bikin vektor gambar yang mau dijual di situs-situs microstock. Cuman aja karena nggak ada ide, dan inilah yang biasanya saya lakukan, yaitu membuat banner. Karena ini yang paling gampang di proof dan paling laku ya, paling cepet laku. Enggak pasti akan laku, cuman biasanya paling cepet laku ini karena ini banyak dicari juga. Nah, yang gambarnya ini sudah saya siapkan di sini, dan di sini sudah ada color paletnya ya. Saya buat. Ini sudah saya buat satu, dan di sini saya mau sharing bagaimana cara membuat ini. Memang sesimpel ya, tapi buat teman-teman yang masih baru mungkin bisa buat pembelajaran juga, ataupun bisa buat masukan saya juga kalau memang teman-teman ada cara lain yang lebih mudah. Cuman ini adalah gambar yang biasa saya lakukan kalau memang nggak ada ide ya. Ya, ini langsung aja saya buat teman-teman ya. Untuk ngebuatnya gampang banget karena kita cuman pakai basic shape aja kayak gini. Ya, kira-kira seperti inilah atau secukupnya. Nah, saya akan membuat bagian putih di sini. Ini maksudnya kertasnya untuk bagian teksnya. Caranya tidak dengan Ctrl C, Ctrl F. Ini karena kalau kita kecilin, buat teman-teman yang belum tahu, ini dimensinya akan berbeda ya. Ini kalau saya ganti seperti ini, nah dia dimensinya akan berbeda nih antara yang belakang. Sedangkan saya maunya simetris antara atas dan sampingnya ini ya. Caranya itu tekan shape yang ini, lalu ke objek, lalu ke pad, lalu ke offset pad. Nah, kalau teman-teman bisa atur di sini, disesuaikan dengan keinginan ya. Ini mau di berapa untuk bagian dalamnya, lalu klik OK. Saya mau masuk ke dalam karena jadi dia -3 ya. Lalu saya ganti warnanya menjadi putih di F7, F7 atau di bawahnya deh. F2, F2, oke, seperti ini. F2, F2, lalu tekan Ctrl C, Ctrl B. Saya mau membuat shadow-nya di bagian belakangnya seperti ini. Saya tekan color palette, di color picker ya. Terus saya kasih agak warna gelap ya, warna agak gelap. Saya lakukan hal yang sama. Tekan lagi shape yang bagian atas, yang paling atas. Lalu Ctrl C, Ctrl B lagi, cuman geser ke atas dengan menggunakan panah di keyboard ya. Nah, saya seperti ini. Terus warnanya saya berikan warna putih yang full kayak gini teman-teman. Nah, ini kalau teman-teman zoom, nah bisa kelihatan ya warnanya. Dan ini kalau dilihat seperti ini, dia akan ada seperti mode emboss ya. Jadi ke dalam cekung. Nah, saya akan membuat bagian ininya nih, panahnya. Untuk bikinnya gampang teman-teman. Kalau untuk saya biasanya dengan rectangle aja, dibuat seperti ini. Lalu saya akan tambahkan ancor dengan tekan tanda tambah di sini ya. Ini akan ada intersect, berarti dia sudah di tengah. Nah, saya tambahkan seperti ini. Lalu saya direct selection tool seperti ini teman-teman. Nah, ini tinggal sesuai selera ya teman-teman ya. Kalian juga bisa cari di Pinterest untuk bahan referensinya. Saya akan klik bagian ujungnya sini, saya akan tarik ke dalam sedikit seperti ini. Jangan terlalu banyak. Oke, seperti ini. Lalu saya akan beri warna yang sama. Nah, seperti ini ya teman-teman ya. Ini masih bisa dikecilkan atau dibesarkan. Lalu saya akan berikan efek dustnya ini. Ini stroke ya teman-teman ya. Saya pilih objek yang ini. Lalu saya masuk ke pad. Terus offset pad -3 lagi, saya oke. Nah, ini saya ganti warnanya menjadi agak kebiruan aja. Terus saya putar di sini, ini yang bagian fill-nya dan ini bagian stroke-nya saya putar seperti ini. Lalu saya tekan menu stroke, lalu saya aktifkan dust line-nya ya. Teman-teman bisa aktifkan seperti ini. Terus bagian ujungnya saya mau membulat. Nah, ini teman-teman bisa lihat ya, bagiannya membulat.
dan kalian tinggal atur aja mau seberapa banyak atau tingkat kerapatan untuk stroke-nya, untuk dustnya tinggal diatur aja di bagian sini teman-teman. Nah seperti ini. Oke, saya rasa cukup segini. Terus saya akan membuat shadownya ini saya menggunakan blend ya. Sebenarnya ada banyak cara untuk membuat shadow, bisa dengan gradient mesh. Cuman kalau untuk bentuk yang simple dan tidak terlalu kompleks, saya menggunakan blend. Jangan menggunakan yang efek drop shadow di sini teman-teman ya, karena kalau kalian pakai ini kalau buat EPS nanti jadi pixel ya, jadi bitmap atau jadi gambar gitu ya, dan itu biasanya akan di reject nanti untuk vektornya. Oke, lalu saya akan Ctrl C, Ctrl B, jadi mengcopy tapi ada di bawah shape yang kita pakai. Terus Ctrl C, Ctrl B lagi, jadi saya butuh 2 shape. Terus yang shape yang paling bawah saya tarik, saya beri warna putih, full putih. Dan yang shape pertamanya tadi yang di copy pertama kali saya rubah menjadi hitam. Nah seperti ini. Lalu shape yang kedua-duanya yang copyan tadi saya pilih, lalu tekan Ctrl Alt B ya, seperti ini. Saya rubah mode transparansinya ke multiply, terus opacity-nya saya rubah ke 65, atau teman-teman bisa atur dari sesuai dengan artboard-nya. Di 50 kayaknya masih kurang ya. Oke, di 45 30 kali. 35. Oke. 35. Oke, seperti ini teman-teman ya. Terus saya akan coba berikan bayangan lagi, efek bayangan lagi untuk yang main shape-nya, yang bagian biru ini. Dengan cara yang sama, Ctrl C, Ctrl B, Ctrl B. Cuman yang bagian terakhir ini saya akan tarik ya. Seperti ini. Saya rubah warnanya ke putih. Terus yang copyan pertamanya saya rubah ke hitam. Tekniknya sama dengan yang sebelumnya, tapi ini hitam. Oke, seperti ini. Terus tekan pilih shape keduanya, Ctrl Alt, Ctrl B, Ctrl Alt B maksudnya, Alt B sekaligus ditekan ya. Nah, ini udah jadi, tinggal kita mainkan lagi opacity dan transparansinya, multiply. Terus di sininya coba saya kasih 50, teman-teman bisa atur atau bisa melakukan coba-coba. Oke. Nah, di sini juga teman-teman masih bisa geser-geser ya untuk shadow-nya. Oke, ini saya kurangin aja opacity-nya menjadi 35 juga. Oke, jadinya kurang lebih seperti ini ya teman-teman ya. Agak-agak mirip, cuman nggak pasti sama karena saya menggunakan ukuran yang berbeda teman-teman. Kadang saya nggak ada ukuran pastinya, cuman sesuaiin aja dengan perasaan kalau saya ya. Terus ini sudah jadi kalau menurut saya teman-teman ya. Ini sudah bisa jadi, bisa dijual. Ini saya expand dulu biar dia menjadi fill ya, seperti ini. Nah, ini akan saya gabung ya teman-teman ya. Ini dan ini saya gabung, saya grup. Terus ini untuk kertasnya yang bagian dalam saya gabung, saya grup. Terus ini sama ini saya gabung, saya grup. Nah, teman-teman ada masalah kalau mengupload cuman satu gambar seperti ini aja ya. Ini saya hilangkannya dulu ya. Nah, kalau teman-teman mengupload seperti ini aja cuman satu, biasanya akan di reject. Nah, biasanya untuk banner gitu kita ngasihnya collection set ya. Jadi ada beberapa, ada banyak. Kalau bisa malah beda-beda bentuk malah lebih bagus. Cuman biasanya kalau saya dalam edisi males gambar, tapi harus nyetor gambar ya supaya tetap berjalan penjualannya, karena dilihatnya kita aktif. Ini tinggal ditarik aja, ini tinggal kita pilih kayak gini teman-teman. Ini kita grup kayak gini. Ini tarik ke bawah seperti ini. Kira-kira sudah cukup. Sambil tekan Shift dan Alt, lalu tarik kursornya ya, di drag, lalu lepas. Nah,
untuk membuat lebih banyak, ini kan baru ada 2 ya, saya mau membuat sekitar 6, berarti kurang 4 lagi, setelah itu tinggal tekan Ctrl D. Oke, ini udah ada 6 ya teman-teman ya. Dan untuk pewarnaannya teman-teman nggak usah ngewarnain lagi satu-satu, tinggal dirubah aja. Teman-teman tinggal pilih yang mau dirubah seperti ini. Terus teman-teman tinggal ke objek, lalu ke ke edit ya. Ke edit, terus edit color, recolor artwork. Nah, teman-teman tinggal dipilih di sini. Ya, ini sebenarnya saya udah ada palet warna tadi saya udah buat ya, cuman karena nantinya jadi kelamaan, jadi saya langsung aja ke sini. Kalau untuk bikin video ya, kalau masih nyantai saya buatnya manual. Di sini recolor artwork. Nah, teman-teman tinggal gerakin aja yang ini teman-teman. Jangan yang ini ya, ikannya yang ini nih kita nggak mau ganti warnanya. Dan ini biasanya untuk yang shadownya, ini yang warna utamanya. Nah, yang saya mau cari ini warna kuning teman-teman. Saya rubah ke sini. Teman-teman tinggal sesuaikan aja kemauannya, sesuai warnanya. Oke, sudah. Terus saya mau rubah menjadi hijau. Kita kesini lagi, recolor artwork. Ini saya mau jadi warna hijau. Oke, jangan terlalu yang terang ya. Saya lebih seneng yang warna dull atau warnanya agak sedikit kusam. Oke, selanjutnya tinggal sama aja prosesnya teman-teman ya. Oke teman-teman, seperti ini yang saya mau. Ini saya delete aja ya, Ctrl X. Seperti ini untuk bannernya yang akan saya upload. Ini sudah terhitung 1 ya teman-teman ya. Biasa saya 1 atau 2 karena saya juga masih kerja, jadi nggak kuat banyak. Yang gambar gini hobi aja, tapi udah lama saya melakukannya. Nah ini saya akan atur untuk mengikuti peraturan yang saya ambil, biasanya peraturan free pick. Karena biasanya kalau free pick bisa diterima, untuk agensi yang lain biasanya akan diterima juga. Nah, lalu kita buat layer satu lagi teman-teman. Tapi di sini nanti buat background aja. Jadi teman-teman kalau gambar buat free pick, walaupun teman-teman belakangnya itu backgroundnya itu kosong, tapi usahakan diberi background ya, walaupun itu hanya putih. Jadi yang saya berikan di sini warna putih backgroundnya. Oke, seperti ini aja dulu. Nah, ini dia saya pindahkan ke bagian background karena ini akan dijadikan background. Teman-teman tinggal ganti warnanya. Saya ganti warnanya menjadi putih biasanya. Oke, seperti ini. Lalu bagian ini saya akan buat dia di tengah dari rectangle backgroundnya ya. Lalu diklik juga backgroundnya. Lalu klik sekali lagi di bagian backgroundnya. Dia akan pinggirannya akan seperti ini. Ini menandakan sudah terklik 2 kali ya. Lalu pilih ke alignment, terus pilih ke center. Nah, dia ke tengah. Kita atur lagi untuk bagian ininya. Nah, ini sudah di tengah. Nah, untuk ukuran artboardnya, karena kebutuhannya beda-beda setiap situs-situs Microstock, biasanya saya akan ambil di 2000. Jadi semuanya akan sama. Bagian paling kecilnya, baik itu lebar ataupun panjangnya, di 2000. Lalu saya tinggal atur artboardnya disesuaikan teman-teman ya. Nah, ini saya pakai shortcut semua ya untuk zoom in, zoom out, jadi lebih mudah. Karena saya untuk lebarnya ini nggak matokin berapa besarnya, jadi saya untuk artboardnya ngikutinnya manual ya teman-teman. Nah, seperti ini. Oke, artboardnya. Nah, seperti ini teman-teman. Ini kita namakan lagi menjadi background. Terus yang ini kita namakan objek. Ini objek. Terus kita hapus untuk color palette-nya. Nggak dihapus juga nggak apa-apa ya teman-teman. Cuman biasanya lebih baik dihapus deh. Terus juga di bagian brush-nya
kita hapus juga. Oke, seperti ini. Nah, ini yang akan saya save ya teman-teman ya. Kalau sudah selesai seperti ini saya akan save. Bagiannya juga sudah terpecah-pecah antara background dan objek, di save sebagai AI, EPS, dan JPG. Ini AI-nya dulu. Saya akan masuk ke sini ke kumpulan dari gambar-gambar saya nih teman-teman ya. Ke ready saya nggak kasih nama dulu, atau saya coba kasih banner, rectangle blank banner. Coba ini aja dulu buat save. Nah, ini saya pakai Illustrator 10. Saya oke. Lalu untuk yang EPS nya saya save as, oh salah, dia lagi masih nge-save ya, masih save yang AI. Lalu saya masih save yang EPS nya. Ini save, saya ganti Illustrator ke EPS 10. Ini nggak usah. Ini saya nyalakan. Kecuali memang gambar kita terlalu kompleks, saya akan membuat custom biasanya di sebelah sini ya. Tapi ini karena gambarnya nggak terlalu kompleks, jadi nggak terlalu besar hasilnya, saya akan oke aja langsung. Nah, tinggal dibuat aja file JPG-nya selanjutnya teman-teman. File biasa saya buatnya dari sini, export, save as web. Lalu ini setelannya maksimum 100% JPEG. Jadi seperti itu ya teman-teman ya. Nanti kalau sudah dapat semua file tinggal diupload aja di situs-situs Microstock. Dan mudah-mudahan sharing-sharingnya bermanfaat. Jangan lupa untuk subscribe. Sampai jumpa di lain waktu.